Saya Hana Faisal, mahasiswa dari Universitas Sains Al-Quran atau biasa disebut dengan UNSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi, kali ini saya akan membahas sejarah berkembangnya bahasa Indonesia tidaklah singkat, namun mempunyai masa yang sangat panjang dari masa kerajaan hingga masa modern saat ini. Nah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sejak abad ke-70, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa penghubung antara Nusantara. Sejak dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini dibuktikan pada prasasti Kedung Bukit dan Talang Tua. Kenapa bahasa Melayu dipergunakan? Karena bahasa Melayu itu sangat mudah dipahami dan fleksibel, dan tidak ada peningkatan untuk bahasa atau naik level untuk menggunakan bahasa yang lebih berat. Sehingga pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu masih dipergunakan. Bahkan pemerintahan kolonial dulu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengiriman surat ataupun pendidikan dasar di Nusantara. Hingga pada tahun 1901, pemerintahan kolonial mencetuskan ejaan Van Appius sebagai pembakuan bahasa resmi Melayu di Nusantara. Hingga pada peristiwa paling penting dalam Indonesia, yaitu hari di mananya diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang berisikan pada sumpahnya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dalam sumpahnya itu jadi bahasa Melayu diresmikan menjadi bahasa Indonesia. Walaupun Indonesia di dalamnya memiliki ratusan bahasa daerah masing-masing. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1947, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa negara dan disempurnakan seperti ejaan Republik, ejaan Indonesia penyempurna, dan sampai yang kita kenal ejaan bahasa Indonesia. Sehingga saat ini bahasa Indonesia pun mengembang dan bertambah dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Belanda. Di masa sekarang, di mana di era digital dan teknologi sedang meningkat, bahasa Indonesia memiliki tantangan yang sangat besar, yaitu di mana istilah asing masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda harus menjaga dan bangga kepada bahasa Indonesia, karena sudah puluhan negara mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Kita juga sebagai generasi muda harus tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia tanpa mengurangi bahasa daerah asing, daerah sendiri-sendiri. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.